Anto meninjau langsung TKP ambruknya musola Ponpes Al-Kozini Sidoarjo. Tim penyelamat fokus pada upaya evakuasi korban yang masih tertimbun. Sekitar pukul 9 pagi, Kepala PNPB Letjen Suharyanto meninjau langsung TKP Ponpes Al-Kozini yang ambruk. Tim SAR dan BNPB fokus terhadap upaya evakuasi hari ini. Akses utama menuju TKP hingga saat ini, saudara, masih dijaga ketat. Non-stop 24 jam, Badan SAR Nasional mencari korban yang terjebak reruntuhan Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Basarnas mengerahkan tim khusus berjumlah 12 orang untuk memaksimalkan proses pencarian dan evakuasi korban. Tim ini menggunakan kamera kecil mencari keberadaan korban di lokasi yang sempit. Proses evakuasi dilakukan secara manual tanpa alat berat untuk menjaga tidak ada runtuhan susulan. Dan untuk menjaga kondisi korban yang masih terjebak, tim SAR memberikan oksigen, makanan, dan minuman. Saat ini ada 6 korban yang memberikan respon dari dalam reruntuhan. Ya, kami menggunakan subcam ya. Subcam itu, jadi itu kan bentuknya pakai kabel yang kecil itu. Jadi kami mencoba akses ke kolong-kolong yang tadi belum terjamah. Kemudian kami masukkan subcam tadi untuk melihat kondisi di dalam seperti apa. Dan di kamera itu begitu ada mereka melihat lampu sinar itu, mereka menggerakkan kakinya. Artinya mereka masih dalam kondisi. Ada berapa orang Pak yang menerima sinyal tersebut yang tanda-tanda kehidupan? Yang tadi ada 6 orang. 6 orang. Mbak, terkait Artinya saat ini kami masih melihat bahwa mereka ada tanda-tanda kehidupan ya. Sebelumnya, Polda Jawa Timur menerjunkan tim DVI ke Pondok Pesantren Al-Kozini untuk membuka posko identifikasi korban ambruknya bangunan musola. Posko untuk menampung laporan warga yang merasa atau ada santri yang hilang. Kalau terkait dengan tim kedokteran kesehatan atau kita kenal dengan tim DVI kita, Disaster Victim Investigasi juga sudah membentuk posko DVI di lokasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghazali ya, di Buduran Sidoarjo. Sudah langsung mulai malam ini juga ada posko, nanti tentu akan melakukan identifikasi. Selain membuka posko, tim juga memberikan bantuan trauma healing bagi korban maupun keluarga yang masih berada di sekitar Pondok Pesantren Al-Kozini. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi dan juru kamera Ismail Hasan yang akan melaporkan dari RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Andi Mas, selamat pagi. Hingga saat ini data berapa yang Anda peroleh jumlah korban ambruknya Ponpes Al-Kozini yang dibawa ke RSUD Sidoarjo, dan bagaimana kondisinya dari pantauan Anda? Mario dan juga saudara, memang sejak pertanggal 30 kemarin hingga sampai tanggal 1 saat ini masih belum ada tambahan korban yang berhasil dievakuasi dan dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Seperti di tempat saya melaporkan di RSUD Kabupaten Sidoarjo ini, sejak awal ini telah menerima 40 pasien. Sementara dari 40 ini sampai sekarang 8 masih menjalani rawat inap, sementara 2 meninggal dunia dan lainnya diperbolehkan pulang. Dari 8 korban itu saat ini masih berada di ruang rawat inap RSUD Kabupaten Sidoarjo. Terkait kondisinya sendiri, memang untuk pagi ini sebagian mulai membaik. Namun pihak RSUD Kabupaten Sidoarjo masih belum bisa memberikan keterangan terbaru terkait kondisi berikutnya.
Sementara itu memang selain di RSUD Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa yang dibawa ke rumah sakit Siti Hajar yang ada di sekitar TKP. Memang di rumah sakit Islam Siti Hajar sejak awal itu ada 52 pasien yang dirujuk ke situ, namun sampai pagi ini ketika kami konfirmasi ke pihak rumah sakit Islam Siti Hajar, sudah 8 yang menjalani rawat inap dan yang lainnya diperbolehkan pulang. Mario. Ya Andi Mas, apakah dari tadi Anda bilang bahwa hingga pagi ini tidak ada update lagi para korban yang dirawat di rumah sakit atau datang untuk dirawat di rumah sakit? Apakah kita bisa bilang bahwa hingga saat ini jumlah pencarian atau korban yang kemarin hilang yang dicari sudah berhasil ditemukan dan masih tersisa mereka yang terjebak di dalam runtuhan tersebut atau bagaimana? Iya, Mario, memang kalau melihat dari standby-nya pihak rumah sakit ini memang masih belum ada tambahan korban yang berhasil dievakuasi. Hal itu telah dipastikan oleh pihak rumah sakit. Mereka sudah berkoordinasi dengan petugas yang ada di TKP dan juga tim SAR yang untuk bagian proses evakuasi. Memang sampai saat ini masih belum ada tambahan korban yang berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Mario. Oke, Andi Mas, bagaimana melihat bahwa ini banyak juga ada wali, orang tua, keluarga, kerabat yang juga menemani ke situ. Apakah memang akhirnya selain mencari langsung di tempat kejadian perkara, banyak juga wali atau orang tua yang langsung mendatangi rumah sakit dari pantauan Anda untuk mencari santri ataupun anak-anak mereka yang diduga hilang karena peristiwa ini? Benar sekali Mario, dari pantauan kami ada di lapangan dari pagi tadi memang ada beberapa keluarga dari para santri yang masih belum ditemukan ini mendatangi rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Mereka berharap memang nama dari keluarga mereka ini tercantum di dalam pasien yang sudah dirawat di rumah sakit tersebut. Namun pihak rumah sakit memberikan informasi secara terbuka nama-nama pasien siapa saja yang sudah ditangani mereka, yang masih rawat inap maupun yang sudah pulang maupun yang sudah meninggal dunia. Hal itu dilakukan untuk memberikan informasi secara terbuka kepada keluarga agar tidak terjadi kebingungan dan informasi yang liar, Mario. Sementara itu memang tadi saya sempat berbicara dengan salah satu keluarga korban yang masih belum dievakuasi, namun korban santri tersebut sudah mengisyaratkan ataupun sempat memberikan tanda bahwasanya dia masih bertahan hidup dan menunggu proses evakuasi. Sementara keluarga yang datang ke sini itu tadi hanya terus bisa berharap agar semuanya segera bisa ditemukan. Mario. Ya Andi Mas. Pun juga saya juga mendengar informasi bahwa pihak rumah sakit tidak hanya berada di lokasi rumah sakit tapi juga ikut membantu ya ke tempat kejadian perkara untuk membantu tim penyelamat mengevakuasi, dalam arti untuk mengirimkan oksigen ataupun bala bantuan yang bisa memberikan keselamatan kepada mereka yang masih tertimbun. Betul seperti itu? Ya Mario, memang kesiapsiagaan di tim medis terutama pihak rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini memang sejak peristiwa ini terjadi langsung ditingkatkan kesiapsiagaannya. Mereka selain menyediakan ataupun menambah jumlah bed ataupun tempat tidur pasien, mereka juga menambah ruang khusus ataupun ruang isolasi khusus terhadap pasien yang nanti bila ditemukan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu juga mereka menambah jam jaga dari dokter serta petugas yang ada di rumah sakit itu sendiri. Selain menyiapkan lokasi yang ada di rumah sakit, pihak medis juga menerjunkan tim, membagi tim untuk terjun ke TKP secara langsung. Mereka membawa serangkaian oksigen dan juga obat-obatan, juga untuk menambah tim juga datang ke TKP untuk mendata agar tidak terjadi kerancuan informasi seperti yang sebelumnya terjadi. Hal ini dilakukan biar ada sinkronisasi dan segera berjalan lancar terkait proses evakuasi dan penanganan para korban, Mario. Ya, kita harapkan memang update terkini dari Anda sambil menunggu terus proses evakuasi yang dilakukan. Terima kasih sekali lagi Andi Mas Budi, jurnalis Kompas TV, dan juga juru kamera Ismail Hasan di RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Terima kasih sekali lagi
Selamat bertugas kembali. Dan saudara jangan kemana-mana karena breaking news Kompas TV masih akan segera kembali dengan update terkini dari peristiwa